Kota Bandung merupakan salah satu kota penting sejak masa penjajahan Belanda. Berawal dari sebuah kampung, Bandung kemudian berkembang seiring dengan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan. Di sini kita akan mengenal salah satu putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Selamat datang di kanal Naval Command and Strategi, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. Pada tanggal 29 Maret 1921, Raden Ruhyat Martadinata dan Nyi Raden Suhaemi dikaruniai seorang putra bernama Raden Edi Martadinata. Berasal dari keluarga priai yang memiliki tradisi kuat dalam pendidikan dan nilai-nilai budaya Sunda. Sejak kecil, Martadinata menunjukkan minat besar terhadap dunia kemaritiman. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bandung, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke bidang militer. Martadinata kecil menempuh pendidikan dasar Hollands Inlandse School di Lahat, dan lulus dengan nilai terbaik pada tahun 1934. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama di Bandung, lulus pada tahun 1938 dan melanjutkan sekolahnya di Jakarta di sekolah menengah atas AMS sampai lulus pada tahun 1941. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah pelayaran Zefar Technische School. Pendidikannya di bidang pelayaran berpengaruh terhadap karirnya sampai ia mengabdikan dirinya sebagai staf TNI Angkatan Laut. Namun demikian, ia tidak dapat menyelesaikan sekolahnya karena kedatangan pendudukan Jepang dan terjadinya perang. Melalui pendidikannya di sekolah pelayaran, R.E. Martadinata sempat memiliki pengalaman bekerja sebagai penerjemah di Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang pada masa pendudukan Jepang tersebut. Saat pendudukan Jepang di Indonesia, Martadinata mengikuti pendidikan di Sekolah Perwira Peta, Pembela Tanah Air. Pengalamannya di sana menjadi titik awal pengabdiannya dalam dunia militer, terutama di bidang pertahanan maritim. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pelayaran Semarang, SPS-SPM, yang sekarang dikenal Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang diselenggarakan Jepang sampai ia diangkat sebagai nahoda kapal latih Dai 28 Sakura Maru. Dan di tahun 1945, Martadinata bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia. Di masa perjuangan, ia menghimpun pemuda bekas siswa pelayaran tinggi dan mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Ikan Jakarta. Selanjutnya mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan Jalan Budi Utomo, Jakarta. Setelah pemerintah membentuk BKR, pemuda-pemuda pelaut bekas pelajar dan guru sekolah pelayaran tinggi serta pelaut-pelaut Jawa Ungko Kaisha yang dikoordinasi oleh M. Pardi, Adam, Martadinata, Surjadi Untoro, dan lain-lain, membentuk BKR Laut Pusat, yang dalam perjalanannya berubah menjadi TKR Laut, diubah lagi menjadi Trilaut, dan bulan Februari berganti lagi menjadi ALRI. Pada masa awal pembentukan BKR, R.E. Martadinata memiliki kontribusi membentuk BKR Laut Jawa Barat bersama Aruji Kartawinata yang menjadi pimpinannya. Tidak lama BKR Laut berubah nama menjadi ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia. Memiliki pengaruh di ALRI, R.E. Martadinata sempat mengemban amanat sebagai Kepala Staf Operasi pada Markas Besar ALRI di Yogyakarta. Dedikasinya yang tinggi terhadap negara membuatnya dipercaya sebagai Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya.
Prestasinya di bidang kemaritiman membuatnya berhasil meneruskan pendidikan di United States Navy Postgraduate School di Amerika Serikat pada tahun 1953. Sebagai seorang perwira muda, Marta Dinata dikenal sebagai sosok yang berani dan visioner. Ia menjabat berbagai posisi strategis dalam TNI Angkatan Laut, termasuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pada tahun 1959 hingga 1966. Di bawah kepemimpinannya, TNI Angkatan Laut berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia, terutama dalam operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Sebagai seorang laksamana, Marta Dinata juga memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di dunia internasional. Ia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkuat diplomasi pertahanan dan membangun angkatan laut yang modern. Selesai mengikuti pendidikan di United States Navy Postgraduate School di Amerika Serikat, ia mendapat tugas khusus selama 3 tahun sepanjang tahun 1957 sampai 1959 di Italia untuk mengawasi pembuatan 2 kapal korvet kelas Almirante Clemente yang dipesan RI, yaitu RI Surapati dan RI Imam Bonjol. Pada kurun waktu tersebut, Marta Dinata juga sekaligus bertugas mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Yugoslavia. Sekembalinya dari Italia, ia diangkat menjadi hakim perwira pada pengadilan tentara di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Pada tahun 1959, terjadi pergolakan di dalam tubuh ALRI, yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Laut yang pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Madya R. Subiakto. Beberapa perwira yang dimotori oleh Mayor Laut Yosudarso dan Mayor KKO Ali Sadikin, kemudian disebut sebagai Gerakan 1959, menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan permohonan penggantian Kepala Staf Angkatan Laut dengan damai dan tanpa kekerasan. Pada awalnya, Presiden Soekarno tidak menyetujui permohonan tersebut. Namun setelah melihat bahwa gerakan tersebut mendapat dukungan hampir sebagian besar staf ALRI, maka Presiden Soekarno memanggil Laksamana Madya R. Subiakto untuk mendiskusikan Gerakan 1959. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden menyampaikan rencana penggantian Kepala Staf Angkatan Laut, dan ketika Presiden menanyakan siapakah calon yang cocok untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, maka Laksamana Madya R. Subiakto mengusulkan Kolonel Laut R.E. Marta Dinata sebagai penggantinya karena dianggap netral. Pada saat itu, Marta Dinata masih memimpin satuan ALRI mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Italia. Setelah menjabat, maka dengan sekuat tenaga ia berhasil mendamaikan kembali golongan-golongan yang saling berlawanan sehingga ALRI tetap utuh dan bersatu. Salah satu kontribusi terbesar Marta Dinata adalah perannya dalam Operasi Trikora. Sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, ia mendukung penuh strategi militer Presiden Soekarno untuk mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Meskipun dalam aksi Trikora tersebut, ia harus berduka atas tenggelamnya KRI Macan Tutul yang dikomandani oleh Komodor Yosudarso. Pertempuran itu menewaskan banyak prajurit TNI Angkatan Laut, termasuk Komodor Yosudarso yang gugur sebagai pahlawan. Namun Marta Dinata tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Ia terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk negara. Di bawah komandonya, TNI Angkatan Laut melakukan modernisasi armada dengan pembelian kapal-kapal perang baru, termasuk kapal selam dan kapal cepat torpedo, yang menjadikan Indonesia salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Ketika terjadi pemberontakan G30S PKI tahun 1965, dalam kapasitas sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut, R.E. Marta Dinata segera memberikan reaksi mengutuk gerakan tersebut dan menyatakan ALRI bekerja sama dengan Angkatan Darat untuk menumpas G30S PKI. Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno sehingga jabatannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut dicopot dan digantikan oleh Laksamana Muda Mulyadi. Marta Dinata kemudian diangkat menjadi Duta Besar berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pakistan. Pada tanggal 6 Oktober 1966,
bangsa Indonesia dikejutkan dengan kepergian Marta Dinata. Ia wafat dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung, Puncak, Jawa Barat. This is the SA-313 Alouette 2 helicopter. We are having trouble. The helicopter is going to crash. Mayday, mayday. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama di kalangan militer. Sebagai bentuk penghormatan, namanya diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI RE Marta Dinata, serta berbagai fasilitas militer lainnya. Laksamana RE Marta Dinata dikenang sebagai salah satu tokoh yang meletakkan dasar-dasar kekuatan maritim Indonesia. Semangat juangnya dalam menjaga kedaulatan dan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Hari ini, namanya tidak hanya dikenang melalui institusi militer, tetapi juga melalui buku sejarah dan berbagai peringatan yang menekankan pentingnya kekuatan maritim dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Semangat dan dedikasinya menjadi warisan berharga bagi Indonesia, menjadikannya salah satu pahlawan nasional yang diakui hingga kini. RE Marta Dinata adalah salah satu pahlawan nasional yang berkontribusi besar dalam berdirinya BKR Laut yang merupakan cikal bakal TNI Angkatan Laut sekarang.